Semangat pagi, semangat pagi semua teman-teman Damai Kasih Channel yang di live chat, yang lagi menonton acara ini. Kembali kita Damai Kasih Channel bertemu kembali untuk memberikan pewartaan. Semoga pewartaan yang kita berikan semuanya bisa bermanfaat buat kita, buat keluarga, buat lingkungan, khususnya buat gereja Katolik. Ya, pada pagi hari ini kita akan bercerita tentang kisah Santo Yusuf dan Bunda Maria. Ini sangat menarik kalau menurut aku, sangat-sangat menarik ya. Karena belum ada saya rasa tentang cerita-cerita yang seperti ini, tapi ini boleh bilang cukup detail ya. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja langsung. Om Usro, silakan dibuka mic-nya. Oke, terima kasih Om Peter. Jadi tema hari ini ya kita akan berbicara mengenai kisah tentang Santo Yusuf dan Bunda Maria. Nah, kisah ini kami ambil ya dari vision atau ya vision itu penampakan orang kudus, yaitu Beata Anne Catherine Emmerich dan Venerabilis Maria Agreda. Jadi ini adalah wahyu pribadi kepada dua orang santa, orang kudus ya, bukan pengajaran resmi gereja, tetapi ini adalah sesuatu yang layak untuk dibaca. Jadi ya, sekali lagi, ini bukan pengajaran resmi gereja, tapi merupakan wahyu pribadi kepada orang kudus, yaitu Anne Catherine Emmerich, ya, dari Vision Anne Catherine Emmerich. Tentang apa? Ya, tentang sisa masa mudanya Santo Yosef, bagaimana Santo Yosef akhirnya ditemukan dengan Bunda Maria, dengan akhirnya menikah, begitu kan. Ya, itu kita bisa ambil dari sini ya. The Blessed of Virgin Mary, from Vision of Anne Catherine Emmerich, gitu. Nah, sebentar ya, sebentar. Ya, kayak mulai aja ya. Jadi kalau kita baca penuh nanti akan dimulai dari silsilah Bunda Maria, keturunan dari Santo Joakim, tapi kita akan langsung kepada poin bab di mana yang menceritakan tentang Santo Yosef ya. Nah, ini visi dari Anne Catherine Emmerich seperti ini. Di kehidupan awal Santo Yosef, di antara banyak hal yang saya lihat hari ini tentang masa muda Santo Yosef, saya ingat hal berikut. Yusuf, yang ayahnya bernama Yakub, adalah anak ketiga dari 6 bersaudara. Orang tuanya tinggal di sebuah rumah besar di luar Bethlehem. Dulunya adalah rumah leluhur Daud, yang ayahnya Isai atau Jese telah memilikinya. Namun, pada masa Yusuf, bangunan yang lama hanya tersisa sedikit kecuali dinding utama. Situasinya sangat sejuk dan air berlimpah di sana. Di depan rumah ada pelataran luar seperti di rumah-rumah Roma kuno, dikelilingi oleh barisan tiang tertutup seperti serambi. Saya melihat patung di barisan tiang ini seperti kepala laki-laki tua. Di satu sisi, pelataran ada air mancur di bawah kanopi batu. Air dikeluarkan dari kepala binatang di batu, tidak ada jendela yang terlihat di lantai bawah rumah tinggal itu. Tetapi di bagian atas ada bukaan melingkar. Aku melihat satu pintu, galeri asing mengelilingi bagian atas rumah, dengan menara kecil di keempat sudutnya, seperti pilar-pilar turunan kecil. Seperti pilar-pilar pendek dan tebal, diakhiri dengan bola-bola besar atau kubah-kubah yang diikatkan bendera-bendera kecil. Om Peter, tolong dilanjutkan sebentar, saya ada keperluan sebentar aja. Oke. Siap. Ya, saya lanjutkan ya. Tangga mengarah ke menara kecil. Tangga mengarah ke menara kecil ini dari bawah. Dan dari bukaan di kubah memiliki pandangan ke sekeliling. Ada menara kecil seperti yang ada di Istana Daud.
di Yerusalem. Dan dari salah satu kubah itulah dia melihat Betsaibi di kamar mandinya. Galeri ini mengelilingi lantai atas yang rendah dengan atap datar bangunan lain dengan menara kecil lainnya. Yusuf dan saudara-saudaranya tinggal di lantai atas, dan guru mereka, seorang Yahudi tua, tinggal di gedung paling atas. Mereka semua tidur dalam lingkaran di satu ruangan. Di tengah lantai yang dikelilingi oleh galeri, tempat tidur milik mereka adalah karpet. Digulung ke dinding di siang hari dan dipisahkan layar. Dipisahkan layar yang dapat dilepas. Saya sering melihat mereka bermain di sana di kamar mereka. Mereka punya mainan berbentuk binatang seperti pesek kecil. Catherine Emmerich menggunakan kata ini tanpa pandang bulu untuk makhluk yang tidak tahu. Saya juga melihat bagaimana guru mereka memberi mereka semua jenis pelajaran aneh yang saya tidak benar mengerti. Saya melihatnya membuat Emmerich menggunakan kata tanda pandang bulu untuk makhluk yang tidak tahu. Saya juga melihat bagaimana guru mereka memberi mereka semua jenis pelajaran aneh yang saya tidak benar mengerti. Saya melihatnya membuat semua jenis figur tanah dengan tongkat dan anak laki-laki harus berjalan di atas sosok ini. Lalu aku melihat anak laki-laki berjalan di atas sosok lain dan memisahkan tongkat, menempatkannya secara berbeda dan mengatur ulang, dan membuat berbagai pengukuran pada waktu yang sama. Saya melihat orang tua mereka. Juga mereka tidak terlalu mempermasalahkan anak-anak mereka dan tidak banyak berhubungan dengan mereka. Mereka menurut saya tidak baik atau buruk. Joseph yang saya lihat dalam penglihatan ini sekitar usia 8 tahun. Sangat berbeda karakter dari saudara-saudaranya. Dia sangat berbakat dan seorang sarjana yang sangat baik. Tapi dia sederhana, pendiam, saleh, dan sama sekali tidak ambisius. Saudara laki-lakinya memukulnya dan bermain segala macam trik padanya. Para anak laki-laki memiliki taman kecil yang terpisah. Di pintu masuknya berdiri sosok seperti bayi dengan pakaian lampin di atas pilar, tetapi sedikit terlindung. Saya sudah sering melihat sosok seperti ini, dan ada beberapa di tirai yang mana digantung di tempat berdoa Santa Ana, dan juga perawan terberkati. Tetapi di tirai Maria sosok ini memegang sesuatu di lengannya yang mengikatkan saya pada piala dengan sesuatu menggeliat keluar dari itu. Di sini, di rumah Santo Yosef, sosok-sosok itu seperti bayi dengan kain lampin dengan wajah bulat dikelilingi sinar. Di masa-masa awal, saya melihat banyak tokoh semacam ini, khususnya di Yerusalem. Mereka juga muncul dalam dekorasi bait suci. Saya juga melihat mereka di Mesir, di mana terkadang mereka mengenakan topi kecil di kepala mereka. Di antara figur yang diambil Rahel dari ayahnya Laban, ada beberapa yang seperti ini, tapi lebih kecil serta berbeda lainnya. Saya juga melihat sosok-sosok ini tergeletak di dalam kotak kecil atau keranjang di rumah orang Yahudi. Saya pikir mungkin mereka mewakili anak Musa yang sedang mengapung di sungai Nil, dan bahwa kain lampin mungkin melambangkan sifat hukum yang mengikat erat. Saya sering berpikir bahwa sosok kecil ini bagi mereka adalah seperti kanak-kanak Kristus bagi kita. Saya melihat tumbuh-tumbuhan, semak-semak, dan pohon-pohon kecil di taman anak laki-laki. Dan saya melihat bagaimana saudara-saudara Yusuf sering pergi diam-diam di kebunnya dan menginjak-injak atau mencabut sesuatu di dalamnya.
Mereka membuatnya sangat baik, sangat tidak baik. Mereka membuatnya sangat tidak bahagia. Saya sering melihatnya di bawah barisan tiang pelataran luar sambil berlutut. Wajahnya ke dinding, berdoa dengan tangan terulur. Dan aku melihat saudara-saudaranya mengendap dan tendang dia. Ya, stop, Om. Yes. Ya, ini kelihatannya kalau kita lihat ya, pada masa mudanya Santo Yusuf itu berdasarkan visinya Santa Bless and Catherine Emmerich, ini dibully ya sama saudara-saudaranya ya kalau ceritanya itu ya. Ya Om, dibully bener. Ya, dibully ya, sering dibully ya. Tamannya dirusak, kemudian waktu doa ditendang gitu kan. Nah, lanjut Om. Oke, saya pernah melihatnya berlutut seperti ini ketika salah satu dari mereka memukul punggungnya dan dia seperti tidak menyadarinya. Dia mengulangi serangannya dengan kekerasan sedemikian rupa sehingga Joseph yang malang jatuh maju ke lantai batu yang keras. Dari sini saya menyadari bahwa dia tidak bisa dalam keadaan sadar kondisi, tetapi telah dalam ekstase doa. Ketika dia sadar, dia tidak marah atau membalas dendam, tapi menemukan sudut bersembunyi di mana ia melanjutkan doanya. Saya melihat beberapa tempat tinggal kecil dibangun di luar dinding rumah, dihuni oleh beberapa orang wanita paruh baya. Mereka pergi berkerudung seperti yang sering saya lihat dilakukan oleh wanita yang tinggal dekat sekolah negeri tersebut. Mereka tampaknya merupakan bagian dari rumah tangga, karena saya sering melihat mereka masuk dan keluar rumah untuk berbagai tugas. Mereka membawa air masuk, mencuci, dan menyapu. Tutup kisi-kisi di depan jendela, gulung tempat tidur ke dinding, dan meletakkan layar anyaman. Di depan Layar mereka. anyaman di depan mereka. Ya. Saya melihat saudara-saudara Yusuf terkadang berbicara dengan pembantu mereka atau membantu mereka dengan pekerjaan mereka dan bercanda dengan mereka juga. Yusuf tidak melakukan hal tersebut. Dia serius dan menyendiri. Tampak bagi saya bahwa ada juga anak perempuan di rumah. Ruang tamu yang lebih rendah diatur seperti yang ada di rumah Ana, tapi luas. Orang Maksudnya tua di Joseph, rumah Ana ini mungkin Ana itu kan ibunya Maria ya. Rumah ibunya Maria yang mungkin dimaksud rumah Ana ini. Jadi dia memperbandingkan antara rumahnya Yosef dengan rumahnya ibunya Maria gitu. Oke, saya lanjut gantian. Oke, gantian. Orang tua Joseph tidak terlalu puas dengan dia. Mereka ingin dia menggunakan bakatnya dalam profesi duniawi. Tetapi dia tidak memiliki kecenderungan untuk itu. Dia terlalu sederhana dan bersahaja untuk mereka. Satu-satunya kecenderungannya adalah pada doa dan pekerjaan yang tenang di beberapa kerajinan tangan. Ketika dia berusia sekitar 12 tahun, saya sering melihatnya pergi ke sisi lain Bethlehem untuk menghindari ejekan saudara-saudaranya yang terus-menerus. Tidak jauh dari gua kelahiran di masa depan, ada komunitas kecil wanita saleh milik Esene yang tinggal di serangkaian kamar batu di bagian bukit yang berlubang di mana Bethlehem berdiri. Mereka merawat taman-taman kecil di dekat tempat tinggal mereka dan mengajar anak-anak Esene lainnya. Yosef kecil pergi mengunjungi para wanita ini, dan saya sering melihatnya melarikan diri dari ejekan saudaranya untuk mendatangi mereka dan bergabung dalam doa-doa mereka yang mereka bacakan dengan cahaya lampu di gua mereka dari gulungan yang tergantung di dinding. Saya juga melihatnya mengunjungi gua-gua yang salah satunya kemudian menjadi tempat kelahiran Tuhan kita. Dia berdoa di sana sendirian,
atau membuat segala macam benda kecil dari kayu. Karena ada seorang tukang kayu tua yang memiliki bengkel di dekat kaum Esene yang menghabiskan sebagian besar waktunya dengan Yusuf. Dia membantu pekerjaannya Kaum dan SN itu sedikit-sedikit siapa? belajari kelahirannya. Kaum Eseni adalah itu kan kalau di Yahudi kan ada kaum Farisi, kaum Saduki. Nah, kaum Eseni ini yang para laki-lakinya itu kebanyakan selibat Oh, dan oke. dia menyendiri gitu ya. Nah, salah satu golongan di orang Yahudi gitu. Oke. Dia membantu pekerjaannya yang sedikit-sedikit belajar keahliannya. Seni mengukur yang dia miliki, hasil berlatih di rumah di bawah bimbingan masternya, di sini sangat berguna baginya. Permusuhan saudara laki-lakinya akhirnya membuatnya tidak mungkin tinggal lebih lama di rumah orang tuanya. Saya, dalam hari ini kan Anne Catherine Emmerich, melihat seorang teman dari Bethlehem yang dipisahkan dari rumahnya oleh aliran kecil, memberi dia pakaian untuk menyamarkan diri. Dalam hal ini, dia meninggalkan rumah pada malam hari untuk mencari nafkah. Jadi, sini akhirnya karena tidak tahan dengan bulian saudara-saudaranya, akhirnya Santo Yusuf meninggalkan rumahnya untuk hidup sendiri, mencari nafkah sendiri ya. Di tempat lain dengan pertukangannya. Dia mungkin berusia 18 hingga 20 tahun saat itu. Pertama-tama saya melihatnya bekerja dengan seorang tukang kayu di Libona. Ini adalah tempat dia pertama kali benar-benar mempelajari keahliannya. Tuannya tinggal di beberapa tembok kuno yang membentang dari kota sepanjang bukit sempit seperti jalan menuju runtuhan kastil. Beberapa orang miskin hidup di tembok. Saya melihat Yosef membuat pasak panjang di suatu tempat di antara tembok tinggi dengan bukaan di atas untuk membiarkan cahaya masuk. Ini adalah bingkai untuk layar anyaman. Tuannya adalah orang miskin dan sebagian besar hanya membuat barang-barang biasa seperti layar anyaman kasar ini. Yusuf sangat saleh, baik, dan berpikiran sederhana. Semua orang menyukainya. Saya melihatnya membantu tuannya dengan sangat rendah hati dalam berbagai cara. Mengambil serutan, mengumpulkan kayu, dan membawanya kembali di pundaknya. Di kemudian hari, dia lewat di sini dengan perawan terberkati di salah satu dari perjalanan mereka. Dan saya pikir dia mengunjungi bekas bengkelnya bersamanya. Oh, itu yang kemudian hari nantinya akan mengunjungi sendiri lagi ya. Orang tuanya awalnya mengira dia telah dibawa pergi oleh perampok. Tapi saya melihat bahwa dia akhirnya ditemukan oleh saudara-saudaranya dan ditanggapi dengan keras karena mereka malu akan cara hidup dia yang rendah. Namun, dia terlalu rendah hati untuk menyerah. Meskipun dia meninggalkan tempat itu dan kemudian bekerja di Tanat dekat Megiddo, di tepi sungai kecil bernama Kison yang mengalir ke dalam laut. Tempat ini tidak jauh dari APK, rumah Rasul Thomas. Joseph tinggal di sini dengan seorang majikan yang kaya, dan pekerjaan tukang kayu yang mereka lakukan lebih tinggi kualitasnya. Belakangan saya masih melihatnya bekerja di Tiberias sebagai tukang kayu ahli. Dia mungkin saja berusia 33 tahun pada waktu itu. Ya. Dia mungkin saja berusia 33 tahun pada waktu itu. Orang tuanya di Bethlehem telah mati beberapa waktu yang lalu. Dua saudara laki-lakinya masih tinggal di Bethlehem. Yang lainnya sudah bubar. Rumah orang tua telah berpindah ke tangan orang lain, dan seluruh keluarga telah turun di dunia dengan sangat pesat. Yosef sangat saleh dan berdoa dengan sungguh-sungguh untuk kedatangan Mesias. Dia baru saja terlibat dalam pembangunan di samping tempat tinggalnya, sebuah kamar istirahat untuk berdoa. Ketika seorang malaikat menampakkan diri kepadanya dan menyuruhnya untuk tidak melakukan ini. Karena seperti dulu Patriark Yosef, atas kehendak Tuhan telah dijadikan pengawas dari semua jagung Mesir. Jadi dia, Yusuf yang kedua, sekarang harus dipercayakan untuk mengurus lumbung keselamatan. Jadi di sini kalau kita yang di Patriark Yosef itu maksudnya Yusuf dulu ya, yang jadi Safnah Panainat ya di Mesir. Yang mana Om? Sorry Om. Tadi Patriark Yosef tadi kan, Iya. dia kan. Nah itu kan menceritakan Yusuf yang dulu yang menjaga jagung di Mesir kan, yang bergelar Safnah Panainat kan waktu di Mesir. Nah ini kan malaikat
malaikat menemui Yosef supaya tidak melakukan kerjaan sebagai tukang kayu lagi. Karena Santo Yosef akan diberi tugas yang lain kan, kalau menurut ini kan. Nah, Yusuf yang kedua sekarang harus dipercayakan untuk mengurus lumbung keselamatan. Yusuf dalam kerendahan hatinya tidak memahami hal ini dan menyerahkan dirinya untuk terus-menerus berdoa. Sampai dia menerima panggilan untuk membawa dirinya ke Yerusalem untuk menjadi pasangan perawan terberkati berdasarkan putusan ilahi. Saya tidak pernah melihat dia menikah sebelumnya. Dia sangat mendiri dan menghindari wanita. Nah, di sini kalau diratakan dari penglihatannya Beata Catherine Emmerich, ini Santo Yosef masih perjaka ya, belum menikah. Dan berusia pada saat itu pada usia 33 tahun. Nah, 33 tahun. Nanti kita akan lihat juga penglihatan oleh orang kudus juga, Maria Agreda bagaimana. Tapi kita selesaikan dulu nih. Nah, inilah seperti ini nih gambaran rumah Santo Yosef. Ini rumah yang di mana, Om? Yang waktu pertama sama orang tuanya atau rumah waktu ya, sama orang tuanya. Iya, gambarnya seperti orang tuanya itu digambarkan rumahnya seperti ini. Oke, lanjut Om. Nah, kita masuk sekarang kisah tentang Bunda Maria. Tadi kan kisah tentang Santo Yosef ya di masa mudanya sampai dia berusia kira-kira 30 tahun. Jadi pada masa mudanya waktu itu Santo Yosef banyak dibully di rumahnya oleh saudara-saudaranya sehingga dia meninggalkan rumahnya dan bekerja sebagai tukang kayu. Ya. Nah, sekarang kita melihat kisahnya Bunda Maria ya. Perawan terberkati tinggal bersama perawan lainnya di bait suci di bawah asuhan orang saleh, yaitu seorang ibu rumah tangga. Para gadis bekerja sendiri dengan sulaman dan bentuk dekorasi lainnya, karpet dan jubah, dan juga dengan pembersihan jubah ini dan bejana digunakan di bait suci. Jadi ceritanya ini sebelumnya, kalau kita cerita sebelumnya itu Bunda Maria itu dipersembahkan di Bait Allah untuk tinggal di sana berteman dengan gadis-gadis lainnya ya. Mereka memiliki sel-sel kecil, maksudnya sel-sel kecil itu kamar-kamar kecil ya, di mana mereka bisa melihat ke dalam bait suci dan di sini mereka berdoa dan bermeditasi. Ketika gadis-gadis ini dewasa, mereka diberikan pernikahan. Jadi nanti setelah mereka dewasa mereka akan dalam tanda kutip dikeluarkan dari masjid dari bait suci untuk menikah ya. Orang tua mereka dalam mendedikasikan mereka dulu telah mempersembahkan mereka sepenuhnya kepada Tuhan. Dan orang Israel yang saleh dan lebih spiritual sudah lama memiliki firasat rahasia bahwa pernikahan salah satu perawan ini suatu hari akan berkontribusi pada kedatangan Mesias yang dijanjikan. Jadi imam ya, imam bait suci itu sudah mulai firasat. Kalau di antara perawan-perawan ini yang akan melahirkan Mesias. Lanjut Om. Ketika Santa Perawan Maria telah mencapai usia 14 tahun dan akan diberhentikan dari bait suci dengan 7 gadis lainnya untuk menikah. Saya melihat bahwa ibunya Ana telah datang untuk mengunjunginya di sana. Joakim tidak lagi hidup dan atas perintah Tuhan, Ana telah menikah lagi. Oh, jadi ibunya menikah lagi, ibunya Bunda Maria menikah lagi ya, karena Bapak Joakim sudah tidak ada. Ketika Bunda Maria diberitahu bahwa dia sekarang harus meninggalkan bait suci dan menikah, saya melihat dia menjelaskan kepada para pendeta dengan hati yang sangat tertekan bahwa itu adalah keinginannya untuk tidak pernah meninggalkan bait suci, bahwa dia telah memperkenalkan dirinya sendiri dengan Tuhan dan tidak ingin menikah. Dia bagaimanapun diberitahu bahwa itu harus demikian terjadi. Jadi Bunda Maria sudah punya kaum yang tidak akan menikah, tetapi oleh imam bait suci dikatakan memang harus terjadi bahwa Bunda Maria harus menikah, gitu kan. Usro, halo. Ya. Cek. Ini mungkin bisa sedikit ditambahkan juga Om. Kalau melihat cerita ini bahwa konteks budaya pada zaman itu usia 14 untuk seorang wanita sudah layak untuk menikah. Jadi ya, betul. Jangan kita tarik dengan konteks per hari ini di zaman kita sekarang ini. Kira-kira seperti itu Om. Jadi ini terkait dengan budaya saat itu dan kehidupan di zaman itu memang usia 14 itu sudah layak.
Kira-kira seperti itu, Om ya. Betul. Lanjut. Ya, lanjut Om. Kemudian saya melihat perawan terberkati memohon kepada Tuhan dengan semangat yang besar dalam doanya dalam sel. Saya juga ingat bahwa saya melihat Bunda Maria yang haus karena dia berdoa, pergi turun dengan kendi kecil untuk menimba air di mata air atau sumur. Dan di sana dia mendengar suara, tetapi tidak disertai dengan penampilan yang terlihat, dan menerima wahyu yang menghiburnya dan memberinya kekuatan untuk menyetujui pernikahan ini. Ini bukan kabar sukacita, karena saya melihat itu terjadi kemudian di Nazaret. Jadi di sini bukan kabar sukacita ya. Jadi Bunda Maria masih berusia 14 tahun ketika itu dan sudah masih di bait, posisinya masih di bait suci. Dia ada suara, menerima suara wahyu untuk menerima pernikahannya ya, bukan mengandung ya, di sini menerima pernikahan itu untuk menyetujui pernikahannya itu. Lanjut Om. Lanjut turun. Nah, saya juga melihat seorang pendeta yang sangat tua yang tidak bisa lagi berjalan. Tidak diragukan lagi adalah imam tinggi. Dibawa di atas kursi oleh orang lain di hadapan Ruang Maha Kudus. Dan sementara itu, persembahan dupa sedang dinyalakan. Dia membaca doa dari gulungan perkamen yang tergeletak di atas mimbar di depannya. Saya melihat bahwa dia berada dalam ekstase spiritual dan melihat sebuah penglihatan. Dan bahwa telunjuk tangannya diletakkan di atas, turun Om, di atas perikop Yesaya dalam gulungan itu. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai Di dan atas taruh yang mimbar, akan Om. tumbuh. Hah? Di atas Oh mimbar ya, di depannya. terletak di saya atas melihat. mimbar di depannya. Saya melihat bahwa dia berada dalam ekstase spiritual dan melihat sebuah penglihatan dan bahwa telunjuk tangannya diletakkan di atas perikop Yesaya dalam gulungan itu. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruh yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah, dari Yesaya 11 ayat 1. Ketika pendeta tua sadar kembali, dia membaca bagian ini dan menangkap suatu dari Pendeta itu. tuh imam Om ya? Zaman konteks Yahudi. Konteks Yahudi, betul. Kemudian saya melihat bahwa utusan dikirim ke seluruh negeri dan semua pria keturunan Daud dan yang belum menikah dipanggil ke kuil. Ya, jadi ketika imam itu memerintahkan ya semua pria yang belum menikah yang keturunan Daud dipanggil ke kuil. Ketika dikumpulkan dalam jumlah besar di bait suci dengan pakaian pesta, orang terberkati dipersembahkan kepada mereka. Di antara mereka, saya melihat seorang pemuda yang sangat saleh dari wilayah Bethlehem. Dia selalu berdoa dengan penuh semangat untuk pemenuhan janji. Dan saya melihat di dalam hatinya kerinduan yang kuat untuk menjadi suami Maria. Maria bagaimanapun menarik diri lagi ke selnya sambil menangis. Tidak tahan berpikir bahwa dia harusnya tetap perawan. Sekarang saya melihat bahwa imam besar sesuai dengan instruksi batin yang telah diterimanya, menyerahkan sebuah cabang kepada masing-masing pria yang hadir, dan memerintahkan masing-masing untuk menuliskan cabangnya dengan namanya, dan memegangnya di tangannya selama doa dan pengorbanan. Setelah mereka melakukan hal ini, cabang-cabang mereka dikumpulkan dan diletakkan di atas altar di depan Maha Kudus. Dan mereka diberitahu bahwa salah satu di antara mereka yang cabangnya berbunga adalah ditakdirkan oleh Tuhan untuk menikah dengan gadis Maria dari Nazaret. Sementara ranting-rantingnya terletak di hadapan Ruang Maha Kudus, kurban dan doa dilanjutkan. Dan sementara itu saya melihat pemuda itu yang namanya tidak saya ingat di aula bait Allah menangis dengan penuh semangat kepada Tuhan dengan tangan terulur. Saya melihatnya menangis ketika setelah interval yang ditentukan cabang mereka diberikan kembali kepada mereka dengan pengumuman bahwa tidak ada yang berkembang. Dan oleh karena itu tidak satu pun dari mereka adalah mempelai laki-laki yang ditakdirkan oleh Tuhan untuk gadis ini. Orang-orang itu sekarang dipulangkan. Tetapi pemuda pergi ke Gunung Karmel untuk menjumpai putra para nabi
yang telah tinggal di sana sebagai pertapa sejak zaman Elia. Kemudian dia menghabiskan waktunya dalam doa terus-menerus untuk pemenuhan janji. Jadi ini ada yang sangat berharap sampai datang ke Gunung Karmel ya dengan doa terus-menerus. Saya kemudian melihat para imam di bait suci melakukan pencarian baru di tabel leluhur untuk melihat apakah ada keturunan Daud yang terlewatkan. Ketika mereka menemukannya, dari 6 bersaudara yang terdaftar di Bethlehem, 1 hilang dan tidak diketahui. Nah itu tadi kan kisahnya kan Santo Yosef kan 6 bersaudara kan, dan dia kan meninggalkan rumahnya pergi kan. Nah ini lanjutannya di sini nih. Ketika mereka menemukannya, dari 6 bersaudara yang terdaftar di Bethlehem, 1 hilang dan tidak diketahui. Mereka mencari tempat tinggalnya dan menemukan, lanjut, Yusuf tidak jauh dari Samaria, di suatu tempat di samping sungai kecil, di mana dia tinggal sendirian di tepi air dan bekerja untuk majikan lain. Atas perintah dari imam besar, Yusuf sekarang datang dengan mengenakan pakaian terbaiknya ke Bait Allah di Yerusalem. Dia juga memegang cabang di tangannya selama doa dan pengorbanan. Dan saat dia akan meletakkan di altar di depan ruang Maha Kudus, sekuntum bunga putih seperti bunga bakung mekar dari cabang itu. Dan aku melihat padanya penampakan cahaya seperti Roh Kudus. Yosef sekarang diakui sebagai orang yang ditunjuk oleh Tuhan untuk menjadi mempelai laki-laki dari perawan terberkati dan disajikan kepadanya oleh para imam di hadapan ibunya. Oke, sampai sini. Ya, Mas Ko, ini sedikit apa tadi di mana Santo Yusuf itu datang ke bait Allah dengan pakaian terbaiknya. Jadi ini memperlihatkan bagaimana Santo Yosef itu sangat memuliakan Tuhan ya. Jadi dia tidak datang dengan ala kadarnya, tapi dia membawa yang terbaik yang ada dalam dirinya. Betul Om, ya betul Om. Karena itu konteksnya menuju ke Bait Allah ya. Bait Allah ya. Jadi lanjut dulu saat kita selesaikan paragraf terakhir dulu ya. Sebelum atasnya, Maria tunduk pada kehendak Tuhan, terima dia dengan lemah lembut sebagai mempelai laki-lakinya, karena yang telah menerima sumpahnya untuk menjadi miliknya saja tubuh dan jiwanya. Jadi sebelum masuk pernikahan Om, jadi kita rangkum ya, jadi kisah hidup dari Santo Yosef tadi, jadi dia adalah 6 bersaudara, dia anak nomor 3, dan sering dibully oleh saudara-saudaranya, sehingga akhirnya Santo Yosef keluar dari rumahnya itu untuk mencari nafkahnya sendiri, belajar menjadi tukang kayu, dan akhirnya bekerja sebagai tukang kayu ya. Tetapi dia bekerja pada majikan yang lain. Nah, pada saat itu di Bait Allah, seorang imam besar mempunyai penglihatan bahwa pernikahan perawan gadis-gadis yang di Bait Suci akan melahirkan Mesias, kemudian memanggil semua laki-laki keturunan Daud yang belum menikah. Nah, ini kita anggap kloter pertama ya, karena waktu itu ceritanya kan Santo Yosef belum ikut kan, karena dia nggak tahu ya, entah nggak tahu atau memang tidak peduli, dia nggak datang. Tetapi pada kloter pertama ini tidak ada satupun yang lolos ya sebagai mempelainya Bunda Maria. Baru kemudian para imam itu melihat lagi keturunan, ternyata menemukan ada satu yang ketinggalan, sehingga dia dipanggil, kemudian dia diberi cabang juga, dan akhirnya cabang yang itu mekar sebagai tanda bahwa Yosef adalah yang dipilih Allah untuk menjadi mempelai Maria. Begitu ringkasannya dari literasi dari awal sampai sekarang ini, Om. Ada tambahan, Om? Ada tambahan? Ya mungkin pertama tadi ada yang menarik ketika salah satu dalam tanda petik peserta tadi sangat berharap ya bahwa dirinya akan terpilih.
Ya, ternyata bukan ya. dia. Jadi memang ini bukan kemauan manusia, tapi Tuhanlah yang berkehendak. Kira-kira seperti itu kalau tambahan dari saya, Om. Oke, ada teman lagi? Om Musro, Om Peter atau Bang Yosep, Maulana? Salve, selamat sore. Salve, selamat sore. Saya rasa saya nyimak dulu. Silakan, Om Musro. Oke, Om, saya sampai ini saya cut dulu ya sebelum masuk sini. Kita lihat apa yang diterima pandangan bagaimana kalau kita lihat perbandingannya dulu ya. Kisahnya yang sampai dengan ini dengan apa visinya dari orang kudus yang lain, Maria Agreda. Apakah sama, apakah berbeda? Atau kita lanjut dulu atau kita perbandingan dulu? Saya usulkan kita perbandingan dulu nih untuk yang kisah yang sama ini. Ya, perbandingan aja, Om. Perbandingan. Oke, perbandingan dulu ya. Oke, kita lihat sekarang ini adalah dari visinya dari orang kudus juga, Maria Agreda, ya, dari bukunya City of God, di bab volume 2 ya, di volume 2. Langsung aja Om, ini buku tahun 1902 ya, 1902 ada imprimaturnya ya. Jadi ini berdasarkan juga vision penglihatan oleh Maria Agreda, ya bukan pengajaran resmi gereja, tapi ini wahyu pribadi yang diterima oleh orang kudus. Nah itulah Santa Maria Agreda. Jadi kita nanti bisa bandingkan. Nih, ini judulnya Pasangan Maria yang Kudus dengan Santo Yosef yang Suci. Pada hari di mana seperti yang telah kami katakan di bab sebelumnya, Maria mencapai usia 14 tahun hidupnya. Para pria yang pada saat itu di kota Yerusalem ada keturunan dari suku Yehuda dan keturunan Daud berkumpul bersama di bait suci. Maria juga berada dalam garis keturunan itu. Kisahnya sama ya, Mas ya, Om ya. Di saat ini Bunda Maria berusia 14 tahun. Ya kan? Yep. Kemudian cuma ini kelihatannya langsung ke pengumumannya ini mau memilih ini ya, tidak menceritakan Santo Yosef ya. Iya, karena memang kalau dilihat dari atas itu ada ini kisah ini kan yang kita ambilkan betul. Dari bab 22 ya. Jadi ada bab sebelumnya mungkin yang mengisahkan. Ya, ini kita memang potong di sini ya supaya bisa apple to apple ya. Di antara kelompok itu adalah Yusuf karena dia adalah salah satu keturunan Daud, penduduk asli Nazaret sama kan, Nazaret, yang kemudian tinggal di Yerusalem. Dia berusia 33 tahun, orang yang tampan dengan wajah yang menyenangkan. Tadi Anne Catherine Emmerich juga menyebutkan usianya kira-kira 33 tahun juga kan? Ya, jadi sama betul. Nih. Jadi baik Anne Catherine Emmerich maupun Maria Agreda mengatakan bahwa usianya Santo Yosef adalah 33 dan usianya Bunda Maria adalah 14 tahun. Sama nih. Dia berusia 33 tahun, orang yang tampan dengan wajah yang menyenangkan. Juga mempunyai sifat kerendahan hati dan kesopanan yang tidak tersandingi. Tapi di atas semuanya, dia paling suci dalam pikiran dan perilaku. Dari umur 12 tahun, dia telah bersumpah menjaga kesucian. Dia seperti dengan perawan Maria yang dikenal karena kemurnian tertinggi dalam hidupnya, kudus dan tidak tercela di mata Allah dan manusia. Nah, kalau ini dikatakan bahwa usia 12 tahun, Santo Yosef sudah mempunyai kaul. Tetapi di Anne Catherine Emmerich tadi kita katakan bahwa juga orang yang saleh kan. Orang yang saleh sangat menyendiri dan menghindari wanita. Ya kan tadi kan dikatakan seperti itu. Jadi sama-sama tidak dekat dengan wanita kan. Ya, kalau di sini ceritakan karena kaul di Anne Catherine Emmerich dia tidak menceritakan apakah dia kaul atau tidak, tetapi bahwa dia memang Santo Yosef menyendiri dan tidak dekat dengan wanita gitu kan. Ya, gitu Om. Ada TikTokan lagi dulu Om? Gimana ya? Kalau di sini kan kita melihat garis besarnya sama, jadi tidak harus persis. Ya betul. Ya. Sama sekali persis, tapi dari dua sudut pandang, tapi garisnya itu tetap terlihat sama. Jadi yang betul, satu ya, melengkapi yang lain, kira-kira seperti betul. itu.
Betul Om, saya melihatnya juga seperti itu Om. Nah, semua pria yang belum menikah ini berkumpul di bait suci dan berdoa agar Tuhan bersama-sama dengan para imam agar diatur oleh Roh Kudus untuk apa yang akan mereka lakukan. Yang Maha Tinggi berbicara ke dalam hati imam tinggi itu menginspirasi dia untuk meletakkan cabang kering di tangan masing-masing pria tersebut. Sama juga Om kan ini Om. Tadi kan juga cabang kering kan juga. Ini juga diletakkan cabang kering di tangan masing-masing pria muda tersebut. Dengan perintah bahwa masing-masing meminta kepada yang mulia dengan iman yang hidup untuk memilih orang yang akan menjadi pasangan Maria. Dikarenakan kebajikan berasal dari kaum bangsawan, kemasyuran dan kecantikannya, kerendahan hati dan kesopatannya, dan posisinya sebagai anak sulung dalam keluarga diketahui oleh mereka semua, masing-masing mendapatkan kebahagiaan menjadikan Maria sebagai pasangan. Di antara mereka semua, hanya Yosef yang rendah hati dan paling jujur yang berpikir. Lanjut, Om. Dan dirinya sendiri tidak layak menerima berkat sebesar itu. Dan dia ingat akan sumpah kesucian yang telah dia buat, yang akan menodai kesucian abadi, yang mengundurkan diri daripada kehendak Tuhan, meninggalkan semuanya untuk menyingkir dan dirinya pada saat yang sama memberikan penghormatan dan penghargaan yang lebih besar daripada yang lain untuk yang paling mulia Gadis Maria. Sementara mereka semua sedang dalam doa, cabang yang dipegang oleh Yosef terlihat mekar. Dan pada saat yang sama, seekor merpati putih paling murni dan gemerlap dengan cahaya yang mengagumkan terlihat turun dan hinggap di atas kepala Yosef. Di dalam hatinya Tuhan berbicara, Yosef hambaku, Maria akan menjadi mempelaimu. Terimalah dia dengan penuh hormat karena dia layak di mataku, adil dan murni. Lanjut, Om. Halo. Yom. Jiwa dan raganya, dan engkau akan melakukan semua yang akan dia katakan kepadamu. Karena manifestasi ini, imam menganggap bahwa tanda ini berasal dari surga. Dan kemudian imam tersebut berkata dengan lantang bahwa Yosef sebagai pasangan yang dipilih oleh Tuhan untuk Maria, gadis itu. Maria dipanggil untuk hadir, yang terpilih muncul seperti matahari, lebih gemilang dari bulan, dan dia masuk ke hadirat semua dengan wajah yang lebih indah dari seorang malaikat. Pesona dirinya tidak tertandingi dalam keindahan, kemuliaan, dan keanggunan, dan para imam mendukung Maria berpasangan dengan Santo Yosef yang suci dan tulus, yang kudus. Garis besarnya sama Om, kalau dilihat ya Om ya. Sama Om, sama. Ya, sama. Ya. Cuma kan di sini di Maria Agreda ini tidak menceritakan kloter yang pertama ya, yang gagal tadi, yang semua enggak, yang semuanya tidak dipilih itu kan, tapi langsung pada saat Santo Yosef ada di situ gitu loh. Dan sama-sama menceritakan pada saat itu cabang yang dipegang, ranting yang dipegang itu mekar, berbunga, dan sama-sama menceritakan bahwa ada Roh Kudus turun di atas kepala Yosef yang sinar yang terang, yang jelas gitu kan. Tidak beda, jadi menurut kami tidak beda nih antara visinya Anne Catherine Emmerich dan visinya Maria Agreda begitu. Monggo Om. Om, imamnya itu siapa Om ya yang yang bertunas itu yang punya pandangan itu ya Om? Kan pada zaman itu kan gimana? Imamnya itu kan Kayafas ya kalau zaman Yesus ya. Gitu ya. Imam-imam besarnya kan Anas, Kayafas waktu dulu ya. Ya, kelihatannya waktu dulu sebentar itu imam besar. Gitu. Ya, seperti Kayafas mungkin. Ya. Kalau kayak itunya kan kalau dari Lukas nadinya kan si Ana ya yang menerima Yesus waktu 8 hari itu di Bait Allah. Kan gitu. Gimana Om? Waktu Yesus suaranya. pertama kali 8 hari disunat ya. Dibawa ke Bait Allah tuh kan ada seorang nabi yang dikatakan Nabi Ana lah waktu itu. Dari Simeon Simeon kan. Hana dan Simeon kan. Ya. Ya, jadi kesimpulannya baik bagaimana Bunda Maria dan Santo Yosef dipertemukan, kemudian
dibawa ke pernikahan, itu ceritanya sama, baik kedua orang kudus ini nih, Maria Agreda maupun Anne Catherine Emmerich, tidak ada perbedaan ya Om ya. Iya. Iya Om, ada sedikit menarik. Ya, coba kita lihat ke atas tadi ketika Santo Yusuf itu merasa dirinya tidak layak. Jadi ini ada mungkin sedikit korelasinya dengan kitab suci, di mana Santo Yusuf itu kan sempat sempat ingin menceraikan dalam tanda petik Maria waktu itu. Apakah Ini ini konteksnya yang belum dimaksud? Om. Konteksnya belum ke sana Om. Pada kalau yang konteksnya itu Belum, kan setelah Annunciation kan, setelah malaikat Gabriel mendatangi Bunda Maria. Ini konteksnya belum. Oh, oke. Ini kan belum menikah mereka. Mereka belum bertemu sama sekali. Nah, kalau diceritakan karena merasa Yosef rendah diri tidak pantas gitu kan. Tidak pantas menikah dengan Bunda Maria gitu loh. Karena dia merasa dirinya tidak layak. Kalau di sini nih. Oh, Konteksnya seperti begitu itu. ya. Ya, jadi maksudnya nanti supaya jangan tercampur ceritanya maksudnya. Kisah ini Ya, jangan oke. sampai campur Ya, dengan betul. itu. Ini. Seperti itu. Jadi nanti mungkin bisa jadi yang menonton ini merasa ini mirip dengan sana seperti itu. Jadi saya menarik diri saya tadi apakah ini yang dimaksud kira-kira seperti itu. Jadi supaya Om Usro bisa menjelaskan konteksnya ini berbeda dengan ketika nanti Maria telah bertemu dengan malaikat Gabriel. Gitu maksudnya Ya. Om. Ya betul. Ini semua ini adalah kejadian konteksnya sebelum Bunda Maria ditemui oleh malaikat Gabriel. Ya, kejadian di mana sebelum Bunda Maria ditemui oleh malaikat Gabriel. Ini menceritakan bagaimana kisah Bunda Maria ketemu dipasangkan dengan Santo Yosef. Gitu kan. Nah, ceritanya di situ. Iya, jadi di sini kalau kita lihat berarti kan konteksnya dalam tanda petik itu kan dijodohkan ya. Jadi ini adalah sisi lain ya bahwa kita lihat tidak serta-merta begitu saja ketemu antara Santo Yosef dan Bunda Maria kan begitu Om ya. Jadi Ya, betul. jangan sampai kita ada pikiran liar, wah ketemu di mana atau seperti apa. Jadi visi ini bisa menjelaskan ke kita kejadiannya bagaimana pertama kali Santo Yosef dan Bunda Maria itu bertemu. Ya, tapi kalau lihat dari ceritanya itu memang sudah direncanakan Om, ya kan? Sudah direncanakan. Kalau kita lihat tadi bahwa ada malaikat menemui Santo Yosef kan, waktu itu kamu nggak usah kerja tukang kayu lagi, kamu nanti akan menjaga lumbung keselamatan. Jadi kan kemudian ada malaikat juga kan menemui Bunda Maria akan berkata, terimalah kamu harus menikah karena ini ada rencana Tuhan. Begitu Ya, kan? saya setuju dengan itu. Tapi kenapa tadi saya katakan dalam tanda petik dijodohkan. Jadi itu kan antara malaikat dengan Bunda Maria, antara malaikat dengan Santo Yosef. Nah, di sini ada kita sesama manusia lah, kira-kira seperti itu. Ada imam besar mengumpulkan para pria, kemudian ada beberapa orang gadis perawan yang di bait suci. Mereka dalam tanda petik ingin dijodohkan, kan kira-kira seperti itu. Nah, ini maksudnya adalah jalan Tuhan, kira-kira seperti itu maksud saya Om. Iya betul. Jadi kita saja ketemu. Perjodohan ilahi ya Om ya. Iya, perjodohan gitu, ilahi. Iya, oke. Oke, ada nih Om Yosef mau nambahin nggak? Om Yosef? Oh, tidur ini. Om Peter ada tambahan belum? Nggak ada. Lanjut Om. Oke, kita lanjut aja dari sini dulu ya. Langsung baru kita nanti ke Anne Catherine Emmerich ya. Atau kita ke Anne Catherine Emmerich dulu atau kita ini. Kayaknya lebih baik dilanjutkan di sini dulu lah supaya tidak ganti-ganti slide. Nanti bingung, non adminnya bingung nanti. Oke. Sang putri surgawi lebih murni dari bintang-bintang di cakrawala. Dengan air mata dan sebagai ratu keagungan paling rendah hati bersatu semua dengan sempurnaan dalam dirinya, berpamitan kepada para imam, meminta restu mereka dan para pengajarnya, dan kepada teman-temannya,
serta memohon maaf. Dia berterima kasih kepada mereka semua atas bantuan yang diterimanya selama dia tinggal di Bait Suci. Kerendahan hatinya telah meningkatkan kehati-hatian dan ketepatan kata-katanya dalam berbicara untuk pelaksanaan tugas terakhir ini di Bait Suci. Dalam semua kesempatan, dia berbicara singkat dengan kata-kata yang berbobot. Dia meninggalkan Bait Suci bukan tanpa alasan sedian. Dia bersama dengan pasangannya Yosef menuju Nazaret, kota pernikahan asal pasangan yang paling beruntung ini. Yusuf, meskipun dilahirkan di tempat itu oleh disposisi takdirnya dari keadaan, memutuskan untuk tinggal beberapa waktu di Yerusalem. Demikian hal itu terjadi supaya dia berusaha meningkatkan kekayaannya untuk menjadi pasangan yang layak yang telah diberi Tuhan untuk menjadi ibunya. Jadi ini disclaimer ya, menurut ini ya, kalau saya tangkap, jadi mereka setelah menikah ini tidak tinggal bersama. Yosef tinggal di Yerusalem untuk mengurus ada beberapa hal yang harus disuruh. Jadi mereka setelah pernikahan ini pisah nih. Ini yang saya tangkap Om. Gimana Om? Kalau ini saya kira belum ke pernikahan mungkin ini Om. Jadi mereka masih dipertemukan saja dulu, lalu nanti kan tujuannya di Nazaret. Nah, Nazaret itu adalah tempat mereka akan menikah nantinya. Nah, tapi mungkin Bunda Maria akan ke Nazaret terlebih dahulu. Nanti Santo Yusuf akan menyusul karena dia ada urusan ya di Yerusalem untuk mungkin menyelesaikan hal-hal yang berkenaan dengan dirinya. Oke, lanjut. Setelah tiba di rumah mereka di Nazaret, non-admin, mereka disambut dan dikunjungi oleh teman-teman dan kerabat mereka dengan ucapan selamat dan bergembira sesuai adat pada acara seperti itu. Setelah mereka telah selesai, kedua pasangan suci tersebut, Yusuf dan Maria, dibiarkan beristirahat santai dan saling memberi nasihat di antara mereka sendiri di rumah mereka. Ini konteksnya ceritaan pernikahannya tidak diceritakan nih Om, ini langsung nih Om kelihatannya Om. Iya, berarti kan tadi setelah Santo Yusuf menyelesaikan urusannya di Yerusalem, dia menyusul Bunda Maria, mungkin seperti itu. Jadi, acara pernikahan secara detail. Nanti kita selesaikan ini dulu, nanti kita bandingkan ya dengan yang Catherine Emmerich seperti apa nih. Adat memperkenalkan praktek di antara orang-orang Ibrani bahwa untuk beberapa hari pertama pernikahan mereka, berarti ini sudah menikah nih Om. Iya, kalau di sini sudah. Suami dan istri harus masuk pada semacam studi atau percobaan kebiasaan dan temperamen masing-masing agar setelah itu mereka dapat membuat kelonggaran timbal balik dalam diri mereka dalam hubungan satu terhadap yang lain. Nah, ini menceritakan. Jadi mereka ini saling diskusi kali ya. Curhat. Aku ini seperti apa? Saling curhat nih loh, supaya mereka tahu sifatnya masing-masing gitu ya. Kira-kira begitu ya Om ya? Iya, biar jangan tegang-tegang banget kita Om. Jadi kita bilang aja curhat. Iya. Nah, selama waktu ini, Santo Yusuf berkata kepada Maria pasangannya, "Pasanganku, aku bersyukur pada Tuhan yang Maha Tinggi atas kebaikannya telah merancang saya sebagai suami Anda. Meskipun saya menilai diri saya tidak layak bahkan dalam keluarga Anda, tetapi yang mulia, yang bisa meninggikan yang rendah apapun dia mau, menunjukkan belas kasihannya kepadaku. Dan aku menginginkan dan berharap mengandalkan kebijaksanaan dan kebajikan darimu, bahwa engkau akan membantu saya untuk membuat imbalan yang tepat dalam melayani dia dengan hati yang lurus. Peganglah saya, oleh karena itu sebagai hambanya, dan dengan cinta sejati yang saya miliki untuk Anda, saya mohon Anda untuk menyampaikan kepada saya kekurangan dalam pemenuhan tugas rumah tangga dan hal-hal lainnya sebagai suami yang layak. Saya harus tahu bagaimana untuk melakukannya. Katakanlah padaku apa permintaanmu agar saya dapat memenuhinya." Ini Santo Yosef ini berharap sama Bunda Maria, kalau ada apa sama aku tolong kasih tahu aku supaya aku bisa dianggap sebagai layak sebagai suami gitu ya Om ya. Kira-kira gitu ya. Ini curhatnya seperti itu ini. Iya. Lanjut Om. Lanjut.
Pasangan surgawanya itu mendengar kata-kata ini dengan kerendahan hati, namun juga dengan sungguh-sungguh dan tenang. Dan dia menjawab orang suci itu Santo Yosef maksudnya ya. Tuanku, aku beruntung yang maha tinggi menempatkanku dalam keadaan hidup seperti ini. Telah memilihmu untuk jadi suamiku. Dia memberi saya manifestasi nyata dari kehendaknya bahwa saya melayani Anda, tetapi jika Anda memberi saya izin, saya akan melakukannya. Berbicara tentang pikiran dan niat saya, yang saya ingin nyatakan kepadamu untuk tujuan ini. Yang Maha Tinggi mengantisipasi hati Santo Yusuf yang lurus dengan rahmatnya dan mengobarkan kembali dengan cinta ilahi melalui kata-kata Maria yang paling suci. Dan dia menjawabnya dengan berkata, bicaralah wanita, pelayanmu mendengar. Pada kesempatan ini Bunda Dunia dikelilingi oleh 1000 malaikat penjaganya dalam bentuk yang terlihat. Dia telah meminta mereka untuk hadir dengan cara itu karena Tuhan ingin agar perawan yang paling murni dapat bertindak dengan rahmat dan pahala yang lebih besar. Telah mengizinkannya untuk merasakan rasa hormat dan penghargaan saat dia berbicara dengan suaminya dan meninggalkan secara alami rasa malu dan takut yang selalu dirasakan saat berbicara kepada pria sendirian karena dia tidak pernah melakukan hal ini. Ini ya, menurut saya ya. Jadi Bunda Maria ini minta supaya dikelilingi malaikat supaya pede berbicara kepada laki-laki karena selama hidupnya dia nggak merasa pede untuk berbicara dengan laki-laki. Tidak ada rasa malu dengan berbicara dengan suaminya Yosef ini karena ini pertama kalinya dia berbicara dengan seorang pria berhadapan-hadapan langsung gitu loh. Ini yang saya tangkap dari kalimat ini. Gimana Om? Ya Om, betul Om. Sama Om. Oke, saya lanjut ya. Iya. Lanjut Om non-admin. Nah, para malaikat suci itu patuh pada ratu mereka berdiri hadir dan melihat hanya kepada Maria. Jadi hanya Maria yang bisa melihat malaikat itu, tapi Santo Yosef tidak. Di kumpulan yang mulia ini dia berbicara pada pasangan Santo Yosef dan berkata kepada dia, Tuhan dan pasanganku hanya pujian dan kemuliaan yang kami berikan dengan segala hormat kepada Tuhan dan pencipta kita, yang tidak terbatas dalam kebaikan dan yang tidak dapat dipahami. Bagi kita yang sangat membutuhkan, dia memanifestasikan kebesaran-Nya dan belas kasihan dalam memilih kita untuk pelayanannya. Saya mengakui diri saya di antara semua makhluk lebih terikat dan berutang budi kepadanya daripada semua yang lain. Dan lebih dari mereka semua bersama karena kurang pantas. Saya telah menerima dari tangannya lebih dari mereka. Di usia saat ini, yang didorong ke sana oleh kekuatan kebenaran ini, yang mana pengetahuan tentang tipu daya dengan cahaya aliyahnya dapat saya ketahui. Oh, jadi dia punya karunia Bunda Maria sebetulnya pada usia ini dia ya, untuk bisa melihat ya tipu daya gitu ya. Saya mengadukan diri saya kepada Tuhan dengan kaul kesucian abadi dalam tubuh dan jiwa. Saya adalah miliknya, dan dia Tuhan saya, dengan tekad tetap untuk melayani dia dengan kesucian saya. Saya mohon Tuanku untuk bantu saya dalam memenuhi sumpah ini. Sementara dalam semua hal lainnya aku akan menjadi hamba-Mu, bersedia bekerja untuk kenyamanan hidupmu, selama hidupku aku akan bertahan. Pasanganku, buatlah tekad yang serupa seperti tekad ini, agar penyerahan diri kita sebagai pengorbanan yang dapat diterima untuk Tuhan kita yang kekal. Semoga dia menerima kita dalam aroma yang manis dan menganugerahkan kepada kita yang abadi yang kita harapkan. Om, jadi ini karena meskipun sudah menikah, Bunda Maria minta kepada pasangannya Santo Yosef untuk tetap suci Om, untuk menjaga kesuciannya masing-masing karena dia sudah bergaul dan dia bertekad untuk melaksanakan apa yang sudah dia ucapkan. Meskipun mereka menikah, begitu loh Om. Iya, dan ini saling tidak tahu ya Om ya, saling tidak tahu. Jadi Bunda Maria tidak tahu bahwa Santo Yusuf juga sudah mengaulkan dirinya, Bunda Maria juga sama. Jadi saling tidak tahu. Mungkin di paragraf berikutnya mungkin akan terlihat. Ya. Silakan lanjut Om. Jadi kan mereka sama-sama tidak tahu Om ceritanya kalau Om setelah dipertemukan menikah, akhirnya mereka kan tadi kan karena sesuai adat Yahudi, berapa hari setelah pernikahan, mereka kan harusnya curhat masing-masing nih, mengutarakan isi hatinya masing-masing gitu loh.
sesama pasangan untuk mengetahui bagaimana karakter, kemauan, sifat, dan kehendak masing-masing pasangan seperti apa, supaya mereka menyinkronkan tujuan pernikahannya itu gitu loh. Itu yang saya tangkap itu Om. Iya. Saya setuju. Oke, lanjut ya. Ya, Santo silakan. Yosef, pasangannya yang suci, dengan penuh, Om turun Om non admin. Santo Yosef, pasangannya yang suci, dengan penuh kegembiraan mendengarkan kata-kata mempelai surgawinya. Kemudian menjawabnya, Nyonya, dalam pemberitaan kepada, itu berarti kalau bahasa Inggrisnya lady ya, jadi kata yang tepat lady itu apa ya, maka Nyonya. Dalam pemberitahuan kepadaku tentang kesucian dan sambutan selamat datang, engkau telah menembus dan melebarkan hatiku. Saya belum membuka pikiran saya kepadamu sebelumnya. Saya mengetahui pikiran milikmu sendiri. Saya juga mengakui diri saya di bawah kewajiban yang lebih besar pada Tuhan Pencipta daripada pria yang lain. Karena sejak awal dia telah memanggilku dengan pencerahan sejatinya untuk mencintainya dengan hati yang lurus. Dan saya ingin engkau tahu Nyonya bahwa pada usia 12 tahun, saya juga membuat janji untuk melayani yang maha tinggi di dalam kesucian abadi. Pada kesempatan ini, saya sekarang dengan senang hati meratifikasi sumpah ini agar tidak menghalangi Anda dalam kehadiran yang mulia. Saya berjanji untuk membantu Anda. Sejauh ini seperti apa yang ada dalam diriku, dalam melayani dia dan mencintai dia sesuai dengan keinginan penuhmu. Aku dengan rahmat ilahi menjadi hamba milikmu dan pendamping yang paling setia. Dan ku berdoa, terimalah cinta suciku dan jadikan aku sebagai saudaramu dengan tidak pernah keluar menghibur segala jenis cinta lainnya di luar sesuatu yang engkau berhutang pada Allah dan setelah Allah kepada saya. Jadi masing-masing sama-sama komitmen ini Om. Iya, akhirnya pelong ya, lega ya. Saling menjaga bahwa antara Bunda Maria dan Santo Yosef sama-sama menjaga kesuciannya. Meskipun mereka menikah, tetapi tetap terikat pada sumpahnya masing-masing. Ya, ini saya mau menambahi Om Musro, teman-teman. Disinilah yang sering di framing dikatakan kalau punya anak lagi, terus habis itu yang nggak elok kata-katanya, mosok manusia berpasangan tidak melakukan itu. Padahal beliaunya ini kan menjaga kesucian semuanya, Om. Dan juga mohon maaf Ibu Bapak, ada yang mungkin mengganjal ya. Ini kan dari penampakan Santo Ana Emerit sama dari mana Om tadi Om ya? Saya lupa itu. Maria Agreda itu dari dua santa ini itu menyampaikan loh Ibu Bapak. Sekali lagi saya mohon maaf. Santo Yosef itu perjaka, bukan orang tua. Kedua santa ini ternyata klop, usianya hampir sama, 30-an tahun ke atas. Bukan hampir sama Om, sama Om. 14 dan 33 Om. Tetapi kalau Ibu Bapak menemukan di mana Santo Yusuf itu usianya sepuh, sudah lanjut, terus habis itu mohon maaf ya, terus Anda memframing kikuk-kikuk sama Bunda Maria itu nggak elok. Ini kalau dari awal tadi Ibu Bapak menyimak, itu jelas loh. Semua itu menjaga kesuciannya. Letaknya di situ. Tadi saya memang belum naik Ibu Bapak, baru kurang sehat. Di sini jelas dinyatakan kedua belah pihak sama-sama menjaga kesucian. Itu poinnya. Silakan Om Usro. Monggo. Oh iya, sedikit tambahan Om, untuk menekankan lagi tadi informasinya bahwa Santo Yusuf itu bahkan dari usia 12 tahun sudah membuat kaul. Jadi itu untuk menekankan lagi tadi bahwa apa yang sering di framing itu tidak mempunyai dasar, kira-kira seperti itu Om. Jadi dari usia 12 tahun sudah ada janji loh dari dirinya sendiri bahwa dia tetap. Betul banget itu. Kira-kira seperti itu. Ya, dan Maria ya, waktu dimasuk ke Bait Allah, waktu sebelum diumumkan oleh imam besar, itu juga sama seperti kayak gitu juga loh. Ya, dia orang yang taat, dia orang yang ada kaulnya juga lah kata intinya deh. Banyak gitu loh. Sebelum diumumkan waktu yang tadi ada pemuda-pemuda yang suruh datang ke Bait Allah tuh, ternyata nggak ada yang cocok datang lagi. Nah itu dari sebelumnya tuh udah begitu Bunda Maria itu, udah orang yang taat lah, yang udah ada kekal. Lanjut.
Oke, lanjut Om, literasinya Om. Lanjut. Nah, dalam percakapan ini Yang Maha Tinggi menegaskan lagi kebajikan dan kesucian di hati Santo Yosef dan cinta yang murni dan suci karena pasangannya Maria yang paling suci. Inilah cinta orang suci yang sudah memiliki gelar yang tinggi dan Maria sendiri menambahnya dengan manis, melebarkan hatinya dengan ceramahnya yang paling bijaksana. Inilah cinta ilahi, cinta yang paling suci dengan orang yang mempunyai gelar yang tinggi. Ya, jadi dengan karya ilahi, kedua pasangan kudus dan suci itu merasakan kegembiraan dan hiburan yang tak tertandingi. Maria, putri surgawi sebagai salah satu tuan putri dari semua kebajikan dan dalam semua hal mengejar kesempurnaan tertinggi akan semua kebajikan dengan penuh kasih sesuai dengan keinginan Santo Yusuf. Yang Maha Tinggi juga memberikan kepada Santo Yusuf kemurnian baru dan perintah lengkap atasnya tanpa halangan atau jejak keinginan sensual apapun, tetapi dengan rahmat baru yang mengagumkan. Nah, nih, ini juga menegaskan, Om. Makanya saya sudah menyampaikan berkali-kali, kalau tidak tahu sesuatu hal, sejarah-sejarah ini kan kita juga mengambil dari penampakan dari Santa Ana Emmerich juga. Kalau panjenengan tidak tahu, nggak usah melakukan suatu statement. Beliau sekali lagi menegaskan, ya, saya tegaskan, menjaga kesucian perjakanya. Anda menyampaikan katanya Santo Yusuf itu duda lah, usia tua lah. Kenyataannya beliau masih perjaga dan selalu menjaga kesuciannya. Perlu diketahui Ibu Bapak, Santo Yusuf itu sudah tahu tabut perjanjian lama. Begitu sucinya. Apalagi yang ditemani Santo Yusuf itu siapa? Santo Yusuf tahu loh, itu firman di dalam rahim Bunda Maria. Nggak mungkin dia berpikiran kotor. Jenengan nek ngeyel tak kasih susu sama roti loh semuanya nanti. Beliau menjaga kesuciannya loh itu. Silakan, mau di TikTok, apa lanjut? Oke, lanjut Om, lanjut dulu Om. Kita selesaikan aja sampai ini yang punya Maria Agreda, baru nanti kita masukin ke Anna Catherine Emmerich ya. Untuk kita perbandingan kan. Oke. Ini kayaknya langsung ya. Dia melayani pasangan Maria, demikian juga Maria melakukan keinginan dan kesenangan pasangannya. Mereka segera mulai membagi properti yang diwarisi dari Santo Joakim dan Anna, orang tua dari perawan suci. Satu bagian dari harta tersebut disumbangkan ke bait suci, tempat dia pernah tinggal. Harta yang lain ditujukan untuk orang miskin, dan sisanya berada di tangan pasangan suci Santo Yosef yang penggunaannya tergantung pada bentenanya. Untuk Bunda Maria, Sang Ratu, hanya untuk keperluan dirinya sendiri, untuk melayani Allah, dan untuk kebutuhan rumah tangga. Untuk hubungan dengan pihak luar, pengelolaan properti, membeli atau menjual perawan yang paling sebenarnya tidak ikut campur. Ini masalah masalah keluarga ya, keuangan rumah tangga. Tapi di sini Om, dia sebetulnya kan Bunda Maria ceritanya itu kan, kalau lihat itu kan termasuk dari golongan yang berada ya. Jadi warisannya dari Santo Joakim dan Santa Ana, orang tuanya itu sebagian besar disumbangkan ke bait Allah sama orang-orang miskin. Sedangkan mereka hanya mengambil yang secukupnya untuk kebutuhan mereka. Di kehidupan sebelumnya, Santo Yosef telah mempelajari perdagangan dan pertukangan sebagai pekerjaan yang terhormat dan yang tepat mendapatkan rezeki dalam hidup. Sama kan, ini juga baru menyatakan bahwa Santo Yosef juga belajar pertukangan kan. Tadi juga Saint Anne juga mengatakan bahwa Santo Yosef juga sebagai tukang kayu kan, pertukangan juga kan. Karena itu dia paling banyak bertanya kepada pasangan sucinya apakah itu menyenangkan dia, bahwa dia harus melakukan perdagangan untuk mampu melayani dia dan untuk mendapatkan sesuatu untuk memberikan pada di antara orang miskin. Karena itu perlu untuk melakukan bekal pekerjaan dan tidak tinggal diam. Perawan yang bijaksana menyetujui tekad ini dan mengatakan bahwa Tuhan tidak menginginkan mereka menjadi kaya, tapi miskin dan pencinta orang miskin, berkeinginan membantu mereka secara kemampuan yang mereka bisa lakukan. Oke, terus aja Om, kita lanjut aja Om. Bawahnya, jadi ini kan kita mengenai sifat-sifat, kita langsung bawahnya. Karena ini poinnya tahu bahwa mereka saling menjaga kesucian kan. Nah, nih,
Yang poin terakhir aja. Sejak awal didirikan rumah surgawi dan kehidupan pernikahan Maria yang suci dan Yusuf, yang juga orang suci, dari tanggal 8 sampai September, saat mereka bertunangan, sampai tanggal 25 Maret ketika inkarnasi sabda ilahi terjadi. Jadi menurut Santa Agreda, pertunangan dimulai tanggal 8 September, kemudian tanggal 25 Maret, inkarnasi sabda terjadi ketika malaikat Gabriel mengunjungi Bunda Maria. Tanggal 25 Maret, Om, menurut Santa Agreda. Pas sesuai dengan upacara gereja kita tanggal 25 Maret apa ada? Kabar sukacita kan? Persis. Iya. Sama persis, Om. Betul, Dengan betul. kalender gereja tanggal 25 Maret itu yang anunciasi kan. Ya, begini. Memang dari pihak komunitas gerejawi itu tidak mempunyai suatu literasi ya. Saya pertegas, Anda memang kurang literasi. Bukannya Anda tidak tahu, di samping Anda tidak tahu, kemungkinan Anda tidak ada literasi. Dikarenakan Anda tidak ada literasi dan kurang tahu, kalau Anda hanya berpedoman pada skriptura kitab suci, Anda jangan bermain eksegese yang nggak menentu, Ibu Bapak. Itu bentuknya suatu, mohon maaf ya, mencampur adukkan hal yang nggak elok. Kita dari pihak kita itu banyak literasi bisa menjawab. Kita tidak tergantung pada skriptura kitab suci. Itu tadi poin terakhir dikatakan apa itu? Saya angkat lagi nih. Ini diperhatiin. Ya. Penekanan biar ada. Sejak awal, ini Sabol ya. Sejak itu, awal didirikan rumah surgawi dan kehidupan pernikahan Maria yang suci dan Yusuf, orang suci. Dari tanggal 8 September, saat mereka dari tanggal 8 September, saat mereka bertunangan, sampai tanggal 25 Maret, ketika inkarnasi sabda ilahi terjadi. Di sini Anda mengetahui dari mana? Nggak ngerti kan? Kalau nggak ngerti, alangkah eloknya Anda diam, dengarkan. Jangan main sodok sana, sodok sini. Oke, kita akan lihat perbandingan yang satunya. Silakan De Usro. Saya mute dulu ya, karena ini mulai agak ramai. Oke, lanjut Om. Kita lihat sekarang yang Catherine Emmerich yang lanjutannya tadi kan. Nah, ini Anna Catherine Emmerich ini menceritakan detail pernikahannya. Jadi kan di sana dari di Maria Agreda tidak menceritakan tentang pernikahannya, tetapi di Catherine Emmerich ini menceritakan tentang pernikahannya, situasinya seperti apa gitu kan. Nih, aku akan memberitahumu apa yang saya masih ingat. Pernikahan Maria dan Yusuf yang berlangsung selama 7 atau 8 hari dirayakan di Gunung Sion di Yerusalem, di sebuah rumah yang sering disewa untuk perayaan-perayaan semacam ini. Selain guru-guru Maria dan teman-teman sekolah dari sekolah Bait Suci, banyak kerabat dari Anna dan Joakim yang hadir. Antara lain satu keluarga dari Kopna dengan 2 orang anak perempuan. Pernikahan ini sangat seremonial dan rumit. Banyak anak domba disembelih dan dikorbankan. Pakaian pernikahan perawan terberkati sangat luar biasa cantik dan indah sehingga para wanita yang hadir senang berbicara tentang mereka bahkan di usia mereka. Dalam penelitian saya mendengar percakapan mereka dan melihat seperti berikut. Saya melihat Maria dalam gaun pengantinnya dengan sangat jelas. Dia mengenakan pakaian dalam wol putih tanpa lengan. Lengannya dililit dengan strip dari bahan yang sama. Untuk saat itu, ini menggantikan lengan baju tertutup. Selanjutnya, dia mengenakan kerah yang mencapai tenggorokannya. Ini menceritakan mutiara yang sulaman putih dan berbentuk seperti kerah bawah yang dikenakan oleh Argos di Essen, pola yang saya potong belum lama ini. Selama itu dia mengenakan jubah yang cukup terbuka di depan, itu jatuh ke kakinya dan penuh seperti mantel dan memiliki lengan lebar. Jubah ini memiliki dasar biru yang ditutupi dengan sulaman atau anyaman bola mawar merah putih dan kuning dililingi daun hijau seperti kasula mewah dan kuno. Keliman bawah diakhiri dengan pinggiran dan jumbe dengan ujung atas menyatu dengan bentuk leher warna putih. Om, ini
Lanjut bawah. Nah, ini gambarnya kira-kira dia pandangannya ketika Bunda Maria menikah bajunya seperti ini. Sangat detail ya penjelasannya ya, sampai Iya, ke sangat detail visinya pernak-perniknya, gitu kan. sangat Sampai pernik-perniknya pernak-perniknya dia juga tahu. Gitu. disebutkan. Lanjut, Om. Yosef mengenakan mantel panjang berwarna biru pucat diikat di bagian depan dari dada hingga kaliman dengan tali dan atasan atau kancing. Dengan lengan bajunya yang lebar juga diikat di bagian samping dengan tali. Mereka banyak muncul dan tampaknya memiliki tonong di dalamnya. Di lehernya dia mengenakan semacam kerah atau coklat atau lebih tepatnya stola lebar dan 2 strip putih tergantung di dadanya seperti ikat pinggang yang dikenakan oleh pendeta kita hanya lebih panjang. Ini Om, ini menarik Om. Jadi dia memakai stola dan 2 strip putih tergantung dadanya seperti ini. Kolar sama stola seperti pakaian imam kita Om. Iya. Ya, dia tadi kan katakan pakai kolar dan juga kain dada. Ini kan kayak pakaiannya imam kita, pakai kolar dengan stolanya ya, stola betul. Mirip. Mirip ya pakaiannya ya. Mirip Iya. yang di para klerus kita ya, para Iya, uskup. para klerus betul. Lanjut Om. Saya melihat seluruh jalannya pernikahan Yusuf dan Maria dan pesta pernikahan dan semua perayaan, tetapi saya melihat banyak hal lain pada saat yang sama dan saya sangat sakit dan sebagainya, terganggu dalam banyak hal sehingga tidak berani mengatakan lebih banyak tentangnya karena takut membingungkan saya. Jadi pada saat visian ini juga dia posisinya lagi sakit, jadi dia nggak berani melanjutkan lagi, takut dia salah ya, takut salah. Dan Catherine Emmerich gitu. Lanjut Om. Nah ini Santo Yusuf. Pada saat pernikahannya seperti itu bajunya. Iya kan kayak kasulanya ya Om, kayak kasulanya Romon sama Uskup. Iya, tapi tadi dibilang tapi lebih panjang. Ya lebih panjang gitu. Nah, cincin pernikahan Bunda kami. Saya melihat cincin kawin Santa Peran Maria itu bukan dari perak atau emas atau logam. Warnanya gelap dan berwarna-warni. Itu bukan cincin seperti tipis, tapi agak tebal dan rata setidaknya 1 jari lebar. Saya melihatnya halus namun seolah-olah ditutupi dengan segitiga biasa kecil di dalamnya yang berupa huruf. Di bagian dalam ada permukaan datar. Cincin itu diukir dengan sesuatu. Saya melihatnya disimpan di balik banyak kunci di sebuah gereja yang indah. Nah, jadi dia melihat vision cincin itu ternyata sekarang itu disimpan di sebuah gereja. Nah, orang saleh yang akan segera menikah mengambil cincin mereka dan menyentuhkannya. Jadi cincin pernikahan Bunda Maria ini kan disimpan di gereja nih ceritanya nih. Nah, orang-orang umat yang akan menikah, nah itu cincin kawinnya itu disentuhkan di gereja ini nih. Dalam beberapa hari terakhir saya telah melihat banyak cerita tentang cincin kawin Maria. Tapi sebagai akibat dari gangguan dan rasa sakit, saya tidak dapat lagi menjelaskannya. Hari ini saya melihat sebuah festival di sebuah lanjut Om, sebuah gereja di Italia di mana cincin kawin itu ditemukan. Sepertinya digantung di semacam monstran yang berdiri di atas tabernakel. Ada sebuah altar besar di sana, didekorasi dengan megah. Saya melihat banyak cincin diikatkan pada monstran. Selama festival saya melihat Maria dan Yusuf muncul dalam pakaian pernikahan mereka di setiap sisi cincin. Seolah-olah Yusuf sedang meletakkan cincin itu di jari perawan berkati. Pada saat yang sama saya melihat cincin itu bersinar dan seolah bergerak. Nah, dia pada tempat visian di gereja gitu kan mengenai letak cincin kan di sini gitu kan. Lanjut Om. Di sebelah kanan dan kiri mezbah ini saya melihat 2 mezbah lain yang mungkin tidak ada di dalam gereja yang sama, tapi hanya diperlihatkan kepada saya dalam penglihatan saya sebagai bersamaan. Di altar kanan adalah gambar Ecce Homo tentang Tuhan kita, di mana seorang senator Romawi yang saleh temannya Santo Petrus telah menerima dengan cara yang ajaib. Di altar sebelah kiri adalah salah satunya kain kafan Tuhan kita.
Nah, dia dapat penampakan ini letak tempatnya cincin Om gitu Om. Kalau kita lihat ini, kalau satu kain tamantur kita bisa menduga ada tempatnya di mana nih Om. Turin kan. Nah, ketika pesta pernikahan selesai, anak kembali ke Nazaret dengan kerabatnya dan Maria pun pergi ke sana, ditemani oleh beberapa teman Marianya yang pernah dikeluarkan dari bait suci pada waktu yang sama dengannya. Mereka meninggalkan kota dalam prosesi pesta. Saya tidak tahu berapa jauh para gadis menemaninya. Mereka sekali lagi menghabis malam tersebut di sekolah orang Lewi di Betoron. Maria melakukan perjalanan pulang dengan berjalan kaki. Yosef pergi ke Bethlehem setelah pernikahan untuk menyelesaikan beberapa urusan keluarga di sana. Dia tidak datang ke Nazaret sampai nanti. Nah, sama-sama setelah pernikahan pada gampang pergi ya Om. Iya, yang tadi Om, yang tadi. Semua betul. Ayo, ini data ini memang kita mengambil dari penampakan Santa, tetapi sekali lagi data ini imprimatur nihil obstat, Ibu Bapak. Data ini meskipun imprimatur. Oh, imprimatur ya, oke. Data ini imprimatur Ibu Bapak, meskipun tidak secara sah dalam pengajaran gereja, tetapi layak untuk dibaca, layak untuk dipelajari lah. Sekali lagi, kita juga tidak mengambil data sembarangan. Saya mohon maaf sekali lagi, untuk teman-teman saya komunitas gerejawi ataupun protestan, kalau menyangkut hal sejarah seperti ini, jangan bereksegesi liar berpada tumbuh skriptura. Terus nanti cocokmologi dan itu nggak tepat, Ibu Bapak. Karena ada sumber-sumber lain yang untuk menjelaskan mengenai sejarah yang lebih spesifik ini. Begitu ya Bapak ya. Oke, saya persilakan untuk kentrongnya dulu deh. Saya persilakan untuk. Saya tambahin dulu Om. Itu silakan. nanti pada saat Annunciation kabar sukacita di kelanjutannya bukunya St. Emrys, Santa Catherine itu dikatakan juga bahwa Maria dikunjungi oleh Malaikat Gabriel itu pada tanggal 25 Maret Om. Persis sama dengan Maria Greda Om. Oke. Siap, mantap. Ada lagi? Ya, jadi kan dari ini kan kita bisa lihat bahwa 25 Maret itu jadi kabar sukacita, berarti tanggal 25 Desember kelahiran itu ya definitif ya Om ya. Siap. Sekali lagi ya, ini datanya imprimatur ya. Jadi sah untuk dibaca, sah untuk dipelajari. Saya persilakan dari Peter dulu kontrolnya, Pit. Monggo, Pit. Ya, dari aku. Aku skip Om. Sorry. Oke, PCA dulu. Silakan PCA kontrolnya. Ya, kalau saya begini, kalau misalnya saudara-saudara kita dari komunitas gerejawi tidak mengimani ini, sebenarnya tidak masalah buat kita, karena kita menjadikan ini salah satu referensi, meskipun dia obstat ya, tapi ini kan imprimatur, seperti yang tadi disebutkan oleh Om DKC. Jadi kita tidak sembarangan juga mengatakan bahwa Santo Yusuf dan Maria itu sama-sama menjaga kemurnian mereka. Jadi kalau memang saudara-saudara kita di luar sana tadi mengeksegesi Om ya, mungkin mengeksegesinya yang elok lah, kira-kira seperti itu. Jadi tidak membawa hal-hal yang tidak pantas untuk menyangkal ke kemurnian dari Bunda Maria dan Santo Yusuf. Nah, dari tadi ada tulisan di sana bagaimana intensnya pembicaraan antara Bunda Maria dan Santo Yusuf. Bagi saya memang melihat bahwa memang layak sekali Santo Yusuf ini kita jadikan
tokoh atau simbol untuk sebagai penjaga gereja semesta, bahwa beliau benar-benar menjaga Bunda Maria sebagai Bunda Kristus dan mendidik Yesus menjadi teladan buat kita semua. Kira-kira itu dari saya, Om DKC dan Om yang lain. Oke, thank you PC ya. Peter sudah bisa, Pit? Monggo, Pit. Ya kalau dari aku pribadi sangat menarik. Menariknya apa? Aku belum pernah baca literatur ini dan ini pelajaran buat aku banget, berharga banget. Dari beberapa literasi yang ada, menambahkan juga mungkin dari tadi pecahan, bila tidak mengimani atau tidak tertarik atau tidak apapun bentuknya lah ya tentang Bunda Maria, literasi kayak gini ya artinya gak usah berbicara di depan YouTube atau sosial media yang berkaitan dengan hal-hal seperti kayak gini yang menimbulkan ya menjadi eksegese yang liar. Artinya apa? Artinya bahwa kalau kita umat Kristiani, nggak Katolik nggak Protestan, itu cukup apa ya? Cukup open minded lah. Open mindednya itu kita lihat gimana waktu kain Turin itu sampai orang ateis, orang mana aja membuktikan itu boleh menguji, mengini segala macam. Sama juga. Selama itu literasinya literasi yang baik dan literasi yang benar, silakan saja. Jadi segala sesuatunya harus dikonfirmasi dulu bahwa yang dipakai itu adalah literasinya literasi yang baik. Bukan literasi yang sudah dibuang oleh Katolik, adalah literasi sampahnya dari Katolik. Itu aja dari aku, Paman DKC. Terima kasih, Peter. Silakan, Yosef. Open mic, udah bisa, Yosef? Ya. Ya, selamat sore menjelang malam semuanya. Dari tadi saya menyimak, memang jujur ini belum pernah saya baca sama sekali. Tapi saya rasakan banyak sekali manfaatnya untuk pengetahuan umat. Jadi kita semakin tahu bagaimana yang sebenarnya, karena kita sama-sama tahu enggak semuanya itu dituliskan dalam skriptura, enggak semuanya. Ya, jadi mau gimana kalau mereka-mereka yang komunitas gerejawi itu yang menafsirkan bebas lah skriptura itu. Jadi ya menurut saya sangat baik lah untuk pengetahuan kita. Ya itu aja Om DKC, Om Usrok dan Om yang lainnya. Terima kasih. Oke. Thank you, Yosef. Saya persilakan Usrok kentrungnya. Untuk ilmu bicara dulu tuh sudah nongol itu. Oke, silakan Pik, kentrungnya langsung. Oke, jadi ya salve, Paman Damai Kasih, Paman Maulana, Peter, Usro, dan Paman Tentang Hijau. Ya, Malam. selamat malam ya, salve. Menarik untuk menambah wawasan keimanan ya. Jadi walaupun ini masuknya ke pewahyuan pribadi dari Suster Maria Agreda dan Catherine Emmerich ya. Nah memang kisah ini dituliskan berdasarkan wahyu ya, yang diakui sebagai wahyu pribadi yang mereka terima. Jadi memang ini bisa kita terima sebagai ya pengetahuan atau wawasan gitu. Jadi klaimnya mungkin kita nggak bisa mengatakan ini benar-benar itu, tapi ya inilah salah satu inspirasi ya untuk menyatakan bagaimana Allah itu bekerja ya, tapi kembali ke kita masing-masing. Nah, tapi catatan khusus buat Suster Maria Agreda ini bahwa ada juga mujizat yang dilakukan oleh beliau di luar dari konteks
buku yang dia karang itu, Mystical City of God. Dan ini diakui gereja bahwa di abad saya lupa ya, 16 atau 17, memang terjadi diakui gereja suatu mujizat dari Suster Maria Agreda, yang saat itu posisinya di Spanyol. Dia mendapat karunia bilocation, jadi bisa di 2 tempat dalam waktu yang sama, ya. Nah, dan itu dalam mujizat itu adalah dia melakukan sebuah karya misionaris di daerah Amerika. Sekarang sudah masuk di Amerika Serikat ya, saya lupa New Mexico atau apa, di mana saat itu dia datang mengunjungi sebuah suku Indian di Amerika dan mengajarkan iman kekristenan atau melakukan katekisasi. Padahal saat itu misionaris Katolik belum ada yang masuk ke daerah setempat. Nah, tapi Suster Maria Agreda ya, secara mujizat, walaupun semua orang tahu bahwa posisi dia ada di Biara di Spanyol, nah tapi ada waktu-waktu dia pergi berkunjung situ dan mewartakan iman, mewartakan Injil, sekaligus mengajarkan doa rosario terhadap penduduk Indian setempat. Ya, dan dia membagi-bagikan rosario tersebut yang dia dapat dari biaranya dibagikan. Nah, sampai suatu ketika masuklah misionaris dari Spanyol, misionaris Katolik ke daerah Indian tersebut, di mana pada saat mereka bertemu dengan komunitas Indian ini sudah mengenal iman Kristen dan sudah menunggu-nunggu misionaris Katolik tersebut. Nah, misionaris Fransiskan ya, mereka tuh Fransiskan, kaget. Lah ini belum ada misionaris Katolik yang pernah datang ke sini. Tapi orang Indian tersebut sudah tahu iman kekatolikan dan mereka menyampaikan bahwa ada seorang perempuan ya memakai kerudung yang memberitahu mereka tentang iman Kristen dan mengatakan nanti akan ada sekelompok misionaris yang sampai ke suku mereka untuk membaptis mereka. Nah, jadi suku Indian tersebut pada saat ketemu misionaris langsung minta dibaptis dan sudah tahu katekese, sudah diberikan katekese. Nah, awalnya para misionaris Katolik tersebut menyangka bahwa mereka telah dikunjungi oleh Bunda Maria. Tapi setelah diselidiki lah ya, diteliti, bukan, mereka bilang bukan Bunda Maria tapi seorang suster namanya Maria Agreda. Dan itu bisa dikonfirmasi karena setelah mereka menjelaskan bertanya-tanya segala macam ya, memang dikonfirmasi itu adalah seorang suster di Spanyol yang nggak pernah menginjak tanah Amerika seumur hidupnya karena dia di dalam biara. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, informasi tambahan tentang Suster Maria Agreda. Walaupun saat ini beatifikasinya belum lengkap ya, belum kelar. Karena ada beberapa hal dari buku Mystical City of God itu yang di hierarki Spanyol magisteriumnya mereka menyetujui atau menerima, tapi karena ada masalah terjemahan, setelah diterjemahkan ke bahasa Prancis itu terdapat beberapa kontroversi ya. Jadi oleh gereja secara hati-hati magisterium masih memperlakukan buku Mystical City of God ini masih dalam pengamatan dan penelitian dari magisterium. Tapi tidak ada sesuatu yang mengajarkan sesuatu yang tidak baik, tapi justru dia mewartakan iman ya. Tapi memang gereja sangat hati-hati sekali dalam membuat suatu keputusan tentang pewahyuan pribadi. Nah, dari saya itu aja Om, terima kasih, thank you. Oke, thank you, Big Serum. PCA, silakan PCA. Oh ya, sedikit tambahan juga tadi mengenai saudara-saudara kita yang kadang bahkan kita temui di media sosial saat ini yang mengatakan bahwa Santo Yusuf dan Bunda Maria itu mempunyai anak, kira-kira seperti itu, dan anak biologis. Nah, ini kan hasil pemikiran dari pemikiran kita manusia normal ya. Jadi bagi saya kalau misalnya pun Anda mengatakan hal itu untuk pengajaran di lingkungan Anda sah-sah saja, tapi mohon tidak mendiskreditkan atau menyamakan Bunda Maria dan Santo Yusuf dengan Anda, karena bagi saya siapapun yang mengajarkan itu Anda tidak pantas dan tidak selevel dengan Santo Yusuf dan Bunda Maria. Itu dari saya, Om.
Thank you PCH. Saya persilakan Usro untuk Oke. kentrungnya. Terima kasih Om. Kentrung dari saya. Jadi dari dua sumber ini ya, baik dari Beata Anne Catherine Emmerich maupun Venerabilis dari Agreda, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa tidak ada pertentangan antara keduanya kan, tapi saling melengkapi. Bahwa keduanya menyebutkan bahwa usia Bunda Maria menikah dengan Santo Yosef di usia 14, dan kemudian dua-duanya juga menyebutkan bahwa Santo Yosef berusia 33 tahun, dan posisinya adalah perjaka, belum pernah menikah. Ya. Kalau dari Anne Catherine Emmerich menceritakan detail mengenai prosesi pernikahannya, tapi tidak diceritakan di dalam oleh Maria Agreda, tetapi Maria Agreda menceritakan secara detail curhatnya masing-masing dua orang, di mana mereka berdua melakukan percakapan ya, mengutarakan isi hati masing-masing. Itu dijelaskan detail di Maria Agreda, tetapi tidak dijelaskan oleh Catherine Emmerich. Jadi keduanya ini saling melengkapi Om, sehingga kita bisa tahu utuh ceritanya, jalur ceritanya itu secara garis besarnya bisa mengetahui alurnya seperti apa, begitu kan. Dan bahwa akhirnya duanya pun juga mengatakan bahwa kabar sukacita pada tanggal 25 Maret itu. Jadi saya pribadi ya, doktrin gereja dalam hal ini sudah benar Om. Ya, doktrin gereja sudah benar, dan saya pun secara pribadi mengatakan apa yang diceritakan oleh kedua orang kudus ini adalah apa yang terjadi. Saya pribadi loh Om ya, meyakini itu. Itulah yang fakta yang terjadi. Terima kasih Om. Oh iya Om, sedikit memastikan dulu kepada yang lain. Ini bisa dipastikan dua sumber ini di masa atau era yang berbeda ya, dan tidak saling mengenal ya. Tidak saling Ya, mengenal. jadi, Jadi Maria mungkin Agreda dari Spanyol. Di ya, tahun maksud saya 1900 berapa kalau salah? Tidak saling, misalnya Maria Agreda membaca tulisannya si ini, tidak seperti itu ya. Jadi memang dua era yang berbeda ya. Dua era yang berbeda, dua tempat yang berbeda, kemudian dua ordo yang berbeda. Kalau ya, itu harus dipastikan lagi ke pendengar juga. Ya mungkin Om Siksero itu ya, maksudnya ini perlu kita pastikan. Ya, beda Om. Ya, kira-kira seperti itu Om. Beda tempat, satu di Spanyol, satu di Jerman. Ya, tahunnya juga beda, selisih 2 abad kalau ya, salah. Itu lokasinya, tempatnya berbeda Om BCH ya. Berbeda, tetapi kok ya tepat sama ya, puji Tuhan. Iya, maksudnya supaya pendengar kita atau penonton DKJ juga tidak bertanya-tanya maksudnya. Jadi ini untuk menguatkan bahwa tidak ada kaitan secara fisik atau korespondensi antar mereka berdua. Kira-kira seperti itu maksud saya. Siap, oke, thank you Manik, BCH. Ibu Bapak dan rekan-rekan, dari saya pribadi untuk menyampaikannya, kemarin kita sudah membahas ya kaitan sejarah Santo Yosef dan Bunda Maria dari sisi yang lain. Di sini juga kita bedah sejarah Santo Yusuf dan Bunda Maria plus beliau menikah. Dan dari dua santa ini dengan lokasi yang berbeda menyampaikan peristiwa yang sama, mendapatkan penampakan semua peristiwa yang sama. Puji Tuhan, semuanya itu tidak dibuat-buat. Dan dalam hal ini yang terakhir yang mau saya sampaikan, untuk menyampaikan lah ya, mungkin bisa dikatakan tegas, menegaskan. Oke, menegaskan. Untuk teman-teman komunitas gerejawi, seyogyanya bijaklah dalam membuat suatu tulisan-tulisan ataupun suatu bahasa-bahasa argumentasi, di mana tulisan-tulisan yang Anda tuangkan, ucapan-ucapan yang Anda sampaikan, itu kalau kurang elok akan menampar dirimu sendiri.
Ingat, kitab suci bukan satu-satunya. Kitab suci hanya salah satu dari pilar dasar kebenaran gereja. Mohon maaf apabila ada ucap tutur kata kami semuanya yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Tetap semangat dalam berkarya, jaga kesehatan selalu, Tuhan Yesus memberkati. Bunda Maria senantiasa mendoakan melindungi kita semuanya. Berkah dalam.